Yang membedakan Papua dengan tanah-tanah atau provinsi yang lain di Indonesia ini adalah pendidikan. Sejarah mencatat bahwa tanpa guru maka Papua ini tidak akan bisa maju, dan itu sejarah. Beda dengan provinsi-provinsi yang lain, ya. Dalam sejarah provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia ini, maka para pedagang yang masuk duluan. Nah, ini tuh bedanya. Tapi untuk Papua, guru yang masuk duluan. Berapa minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang pendeta, dia orang Maluku, saya lupa punya siapa. Nah, dikatakan bulan Oktober nanti akan ada perayaan di Supiori. Supiori itu di mana yuk? Woi, pintar semua. Untuk memperingati kalau nggak salah 150 tahun Injil yang masuk ke situ. Nah, terus saya tanya pada pendeta ini, dia orang Maluku, lalu apa urusannya kok Bapak diundang? Nah, dia bilang, opa saya yang merintis Injil pertama kali ke sana. Ya, 150 tahun yang kalau tidak salah. Nah, dia diminta hadir karena dia ini satu-satunya keturunan yang masih hidup dari penginjil yang pertama masuk itu. Bulan Oktober nanti. Dan itu luar biasa. Lagi sekali sejarah mencatat hal itu. Nah, kita sebagai orang Papua sangat berhutang dengan 3 suku yang membawa Injil ke sini setelah Otto dan Geisler. Yang pertama adalah orang-orang Maluku. Dari mulai Merauke, ya, sampai ke Raja Ampat di Sorong sana. Itu pasti akan ada nama-nama guru Injil orang-orang Maluku. Lalu kedua adalah orang-orang Minahasa, termasuk Sangir. Orang yang ketiga adalah orang-orang Toraja. Nah, kalau kita melihat dari 3 suku ini, mereka masuk bukan sebagai pedagang, bukan sebagai petugas ini, tapi sebagai guru. Dan itu membuat maju daerah ini. Nah, mengapa kita harus mengingat sejarah itu? Karena kalau kita lupa sejarah, berarti kita lupa bagaimana Tuhan bergerak. Nah, itu sebabnya kalau kalian semua ada di Kolese Pendidikan Guru ini, maaf kalau saya berkata hal yang kurang baik. Banyak orang di Papua menjadi guru, motivasinya bukan seperti hati Tuhan Yesus. Maaf ya, jangan marah. Motivasinya adalah ingin jadi PNS dan dapat pensiun. Kalau guru-guru Kristen tidak memiliki motivasi yang dimiliki oleh para pembawa Injil di tanah Papua, yaitu guru, maka hancurlah tanah ini. Saya ingin berbagi kepada rekan-rekan pendidik, dari kepala sekolah sampai semua, ingatkan, baik saudara yang bukan dari Papua maupun yang orang Papua, jangan lupa memotivasi anak-anak kita dengan motivasi yang benar. Dulu waktu para perintis guru-guru Injil yang masuk ke Papua, bayangkan sekarang saja di pedalaman masih begitu sulit, apalagi tahun-tahun itu 100 sekian puluh tahun yang lalu. Betapa luar biasanya. Kalau saya mendengar sebelum, nah kalian juga harus dengar, guru pionir yang terakhir ada di Nabire dan sudah meninggal beberapa tahun lalu, itu Opa Tetelepta. Sebelum Opa Tetelepta yang meninggal Opa Titahilu. Nah, kalau saya mendengar cerita mereka, bagaimana mereka berjuang sebagai guru. Opa Tetelepta meninggal nggak salah usia 90 berapa tahun itu saya lupa. 92 kira-kira begitu. Sangat lanjut umur. Nah, mereka itu jalan kaki. Mereka dulu yang membangun lapangan terbang Enarotali sampai ke kampung-kampung dengan tangan, nggak ada alat berat. Jadi sebagai guru nggak cuma mengajar, tapi mengerjakan semuanya. Nggak cuma bangun lapangan supaya pesawat bisa masuk dan barang-barang bisa masuk. Mereka juga jadi bidan, jadi dokter dan merangkap semuanya. Kalau saya mendengar cerita mereka luar biasa. Nah, saya harap kalian sebagai calon-calon guru Kristen, maaf saya katakan lagi, jangan hanya kejar duit untuk jadi PNS. Setuju tidak? Loh, kok enggak setuju? Setuju tidak? Setuju. Harus. Dari semua guru yang ada dalam sejarah di Papua, kalian anak-anak harus ingat sejarah. Seorang Belanda
namanya pendeta Keine, dipanggil Domini, ya dalam bahasa Latin artinya Tuan Guru. Nah, pendeta Keine ini yang pertama kali mendirikan sekolah guru di Papua, di Wasior Kuatisore. Bayangkan. Nah, dari atas bukit saya pernah ke sana melihat reruntuhannya. Bekas sekolah itu sayang ditinggalkan begitu saja. Nah, pendeta Keine ini dari tempat yang tinggi dia melihat ke teluk apa itu namanya saya lupa. Teluk apa di bawah Kuatisore? Ada Ron, ya Pulau Ron di situ. Saya pernah berapa waktu di situ melihat koral laut, karang laut cantik sekali. Lalu saya bayangkan dari Pulau Ron itu saya melihat ke atas, oh di situ pendeta Keine dulu pernah duduk. Dan dari gunung bukit itu pendeta Keine mengarang banyak lagu pujian yang sampai hari ini masih dinyanyikan oleh gereja di tanah Papua. Nah, kenapa pendeta Keine tidak sibuk yang lain? Bukan soal bangunan fisik, dia tidak buat jalan, dia tidak buat rumah sakit apa tidak, karena dia punya visi, harus mendidik orang-orang Papua jadi guru. Kalau kita baca sejarah itu sangat luar biasa. Dia bukan orang Papua, dia bukan orang Indonesia, dia orang Belanda. Tapi hatinya untuk Papua luar biasa. Maka itu saya ingatkan kembali sejarah ini. Khususnya kalian anak-anak didik, calon-calon guru. Dan kita semuanya sebagai pendidik untuk mempersiapkan anak-anak ini bukan hanya dengan intelektual. Maaf saya berkata para pendidik. Tapi jangan lupa bagikan hati Yesus. Sampai pada hari terakhir Tuhan Yesus naik ke surga. Orang tidak menyebut dia pendeta Yesus, tapi guru. Dan ujung tombak pelayanan dan kehadiran Yesus Tuhan ke dunia ini adalah pendidikan. Dan itu tidak boleh lupa. Jadi kalau ada di antara kalian calon-calon guru, maaf lagi sekali, yang motivasinya, aku masuk ke sini, aku mau masuk ke pendidikan guru supaya cepat jadi PNS, jangan. Kita harus punya motivasi Yesus. Dan tolong kumpulkan para pendidik sejarah para guru Injil. Waktu itu disebut semuanya guru Injil yang pernah ada di Papua ini. Dan mungkin setelah Opa Tetelpta meninggal sudah nggak ada lagi generasi yang pertama yang masih hidup di tanah Papua. Mungkin tidak ada. Kalau saya dengar keliling ke beberapa kabupaten sudah nggak dengar lagi. Satu hari tahun berapa ya? Tahun 99. Saya ada di kampung pedalaman Kalimantan Timur di suku Dayak. Namanya Dayak Lundayo. Nah, saya ketemu orang tua di situ. Orang tua ini adalah orang pertama yang dibaptis di kampung itu tahun 1933. Kalian di mana tahun itu? Masih di pohon. Nah, bayangkan dia dibaptis tahun 33. Penginjil pertama masuk ke kampung itu namanya Welfinger namanya. Dia anak muda dari Kanada. Dia dibunuh oleh Jepang persis tanggal 25 Desember tahun 43. Waktu dia meninggal, Welfinger ini umurnya baru 32 tahun. Dia belum menikah. Nah, bayangkan ya sampai hari ini, dengar baik-baik, sampai hari ini kampung Krayan itu, namanya Krayan, belum ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Belum ada. Kota besar terdekat kampung itu adalah Tarakan. Di mana Tarakan? Ayo, di mana? Provinsi mana Tarakan itu? Ayo kalian jawab. Provinsi mana Tarakan? Kalimantan mana? Timur. Oke. Kalian tahu sebentar lagi tahun ini mungkin akan resmi jadi provinsi baru. Provinsi apa? Iya, yuk, nggak usah ragu. Kalimantan apa? Kalimantan Utara. Kaltara. Nah, mereka kalau jalan kaki dari kampung itu ke Tarakan, karena itu kota besar terdekat di wilayah Indonesia, itu jalan kaki 2 bulan baru sampai. Iya, harus melewati 4 sungai. Ngeri sekali. Nah, jadi bayangkan sampai hari ini tahun 2013 belum ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Apalagi tahun 1933. Nah, kakek ini namanya Teko Tebare. Ya. Waktu dia merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60 tahun 99 itu, bayangkan dia menikah tahun 60 tahun, kalau 99 60 tahun, jadi menikah tahun berapa itu ya? Ya. Nah, salah satu anaknya
pernah datang ke Nabire. Dia punya 9 anak, 7 laki-laki dan 7 laki semuanya jadi pendeta. Ada 3 jadi rektor sekolah teologi dan hebat sekali. Tiba-tiba waktu kami dalam acara itu, kakek Teko ini tanya, oh Pak Pendeta dari Nabire? Iya. Terus dia sebut, pernah dengar nama ini enggak? Nama Tetelepta. Wah, kenal dari mana? Kan jauh sekali. Kalian harus dengar saya. Oh, orang itu pernah ke kampung saya tahun 37. Hah, tahun 37? Ngapain itu Opa Tetelepta sampai ke sana? Menginjil. 3 tahun Opa ini tidak keluar-keluar, keliling kampung. Terus kakek Teko ini tanya, cerita suatu kali Opa ini kena malaria. Dia nggak bisa bangun, tapi dia harus khotbah di satu kampung. Maka dia dipikul 3 hari perjalanan sampai ke kampung itu dalam badan malaria. Dan waktu Opa ini khotbah, dia masih ditandu. Saya tanya, terus pakai mikrofon apa? Tidak ada. Mana zaman itu nggak ada listrik, sampai sekarang aja belum ada listrik di kampung ini. Maka itu kalau ada yang pernah tahu, kalau Opa Tetelepta khotbah nggak pakai mikrofon, wow suaranya kencang sekali. Saya pernah dengar dia kaget sampai, ini orang tua luar biasa. Lalu kakek Teko ini bilang begini, tolong bawa dia ke sini sebelum kita 2 mati. Katanya. Saya tertawa waktu dengar itu. Nah, akhirnya saya balik ke Nabire, saya cari Opa Tetelepta. Saya bilang, Opa benar pernah ke Krayan? Wah, begitu dia dengar nama Krayan, saudara, saya kagum. Dia bangkit semangatnya. Iya, saya pernah ke sana. Terus dia bilang, kenapa Daniel menyebut nama itu? Saya bilang, kami Yayasan Pesat punya sekolah di pedalaman itu. Lalu saya cerita tentang kakek Teko. Wah, itu sahabat saya itu, dia bilang begitu. Nah, terus saya sampaikan, Opa, kakek Teko ini minta Opa datang. Hai, mana mampu saya ke sana lagi. Sampai saya bilang, saya kan urus semuanya, nggak mampu. Akhirnya dua-dua semua meninggal sekarang. Nah, kalau saya ingat sejarah itu semuanya, betapa berhutangnya kita orang Papua pada guru-guru Injil itu. Maka itu kalian sebagai calon-calon guru, miliki motivasi yang benar. Tanpa pamrih dengan duit. Katakan amin. Bukan karena uang. Biarlah hati Yesus ada pada kalian semua. Kalau saya melihat tadi dalam semua aktivitas yang ada, berarti yang Kristen Protestan jauh lebih banyak dari yang lain. Betul tidak? Katolik saya nggak tahu. Betul. Nah, berarti kalau kalian lebih banyak dari yang lain, ingat sejarah itu. Maka itu tolong para pendidik lagi sekali kumpulkan data-data sejarah bagaimana guru-guru Injil yang 100 lebih tahun yang lalu masuk ke Papua. Siapa yang gaji mereka? Hanya karena melihat jiwa-jiwa yang harus diselamatkan supaya mereka tidak masuk neraka. Cuma itu kasih Tuhan. Apalagi kalau lihat sejarah Otto dan Geisler, ngapain mereka jauh-jauh dari Jerman naik kapal? Belum ada pesawat. Kalau saya baca sejarah mereka tertahan lama di Ternate. Kenapa lama di Ternate? Karena Papua waktu itu masuk wilayah pemerintahan Kesultanan Ternate dan Tidore. Mereka nggak dapat izin. Mereka dipersulit sekian lama tertahan di Ternate. Sekarang kalau dari Ternate ada kapal sampai ke sini. Tapi waktu itu mereka naik perahu. Bisa bayangkan ombak berapa besar dari Ternate sampai ke Mansina. Nah, karena hati mereka mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, saya harapkan semua guru mengingatkan kembali bahwa Yesus Tuhan datang ke dunia karena kita orang berdosa, supaya diselamatkan dan mewarisi hidup yang kekal. Kalian juga nanti kalau jadi guru lulus dari sini, jangan merasa hebat, aku lulusan KPG Nabire, lalu kalian ngejar pegawai negeri. Maaf lagi sekali. Boleh jadi PNS, tidak salah. Tapi jangan punya motivasi uang. Tetap dengan hati. Melihat generasi di bawahmu, adik-adikmu mau jadi apa ini? Kalau kita tidak didik mereka, mau jadi apa nanti? Jadi motivasi ini penting. Jaga ya motivasi itu. Jangan terpikir yang lain. Selalu melihat aku sebagai guru itu meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Katakan amin. Aku sebagai guru itu meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Bukan meneruskan pelayanan siapa-siapa, tapi pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Maka itu perlu dijaga. Oke, jadi itulah sejarah yang ada
dan kita jangan melupakan sejarah. Tanpa guru-guru Injil itu, maka Papua nggak akan semaju ini. Dan ini bedanya dengan provinsi yang lain. Untuk itu motivasi harus terus dijaga, bukan cuma dijaga tapi terus dikembangkan. Kobarkan semangat misi di hati kalian untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Suatu hari salah satu anak kami menikah. Nah, namanya wedding organizer yang ngatur semuanya dan dia juga jadi MC. Nah, saya pikir dia itu orang Manado karena kulitnya seperti orang Minasa. Terus selesai acara, kami lagi makan, dia tahu kalau saya dari Papua. Terus dia ngomong gini, oh adik saya juga misionaris Pak di Papua. Wah, mendengar kata itu saya kaget. Dari utusan misi mana? Islamnya. Hah? Lalu saudara dari mana? Saya orang Palembang. Nah, orang Palembang kan kulitnya sama dengan orang Minasa putih. Yang saya kaget, misionaris. Kok dakwah Islamnya? 2 bulan lalu Pak, dia memberitahu terakhir kepada ibu. Saya dengarkan dulu jadi 2 bulan yang lalu. Ketika timnya sampai di Menyambau, ada orang dari Arfak di sini? Ada dari Arfak nggak ada? Menyambau itu kampung yang daerah Anggik cukup dingin. Saya pernah ke sana beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ handphonenya masih bisa nyala. Dia pamit pada ibu. Ibu, kalau kami sekian bulan tidak bisa dihubungi, jangan dicari. Sebab ini kampung terakhir ada sinyal HP. Dan kami akan jalan kaki berminggu-minggu sampai ke pedalaman. Mereka ini anak-anak muda dari satu pondok pesantren di Sumatera Selatan. Saya kaget. Mereka mau berjuang. Terus saya tanya, ada berapa banyak tim kalian? Oh, sudah banyak Pak. Kami mulai masuk dari Fak-Fak terus Pak sampai ke daerah Lembah Balim. Wow, mana anak muda gereja? Maaf saya berkata, sebagian besar anak muda Papua ingin jadi artis. Betul tidak? Ingin ke Jakarta, ingin bisa masuk TV. Tidak salah kalau itu punya talenta. Tapi ingat, daerah-daerah pedalaman Papua sudah dimasuki oleh mereka. Kita nggak boleh marah kepada mereka karena mereka mau dan punya misi. Betul tidak? Dan ini wilayah Indonesia, seluruh bangsa Indonesia bisa tinggal di mana saja. Tapi setelah saya mendengar itu, kalau saya bandingkan dengan guru-guru Kristen, ternyata guru-guru mereka jauh lebih betah di pedalaman dan punya motivasi. Katakan ya atau tidak? Berapa banyak adik-adikmu yang di pedalaman? Sekolah-sekolah Kristen ternyata sedikit guru Kristen karena mereka maunya di kota semua. Maka itu KPG ini harus melahirkan guru-guru yang punya hati Yesus. Oh enggak amin? Amin? Saya ulangi. Maka KPG ini harus bisa melahirkan guru-guru enggak cuma intelektualnya hebat, tapi ingat hati Yesus harus ada pada kalian. Kalau tidak, darah para misionaris, baik misionaris asing maupun misionaris lokal yang tertumpah dan mati di tanah ini, entah karena dibunuh, entah karena penyakit atau karena celaka, sia-sia korban darah mereka. Karena mereka yang merintis, lalu gereja tidak meneruskan. Ketika sudah terbuka, orang lain yang masuk tinggal mengambil, tinggal panen saja. Ngerti maksud ini? Jangan salahkan mereka. Karena mereka mau, gereja tidak mau bergerak. Maka itu saya beri motivasi ini pada kalian, seriuslah belajar. Aminkan itu. Maaf, jangan sibuk pacaran melulu. Buang-buang waktu. Ingat, kebutuhan kita bersosialisasi dengan orang lain itu tidak harus dengan seorang pacar. Saya ulangi kata ini. Selama kalian masih sekolah ini, kejar karir, kejar cita-cita. Sebab menikah bisa kapan-kapan. Tapi kalau kalian sadar berkarier umur 50, ya terlambat sekali. Betul tidak? Telat sekali itu. Nah, mumpung masih remaja, masih pemuda ini, jangan sia-siakan waktu. Yang hatinya menggebu-gebu, lagi butuh seseorang untuk jadi teman dekat, nggak harus pacar. Bergaulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Supaya kalian, nah ini tolong kalian belajar. Kalau kalian ngajar pun nanti jadi guru, nggak senang bukan ada muridmu bicara?
Loh ya atau tidak? Nah, harus dengar. Maka itu maaf Ibu, nanti saja walaupun itu penting, maaf. Jadi jangan sia-siakan waktu. Uang hilang bisa dicari lagi. Gelang kalian hilang bisa dicari. Barang kalian hilang bisa dicari. Tapi waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dicari. Jawab iya atau tidak? Ya. Waktu itu satu-satunya kekayaan surga yang diberi rata dan adil oleh Tuhan pencipta alam semesta, yaitu yang kita panggil ayah atau bapa, kepada semua orang. Perampok, maling, pejinah, pembunuh, pemabuk, semuanya. Orang bisa jadi profesor, orang baik, dagang, orang bisa jadi pilot, jadi dokter. Semua menggunakan metode yang sama, yaitu orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Itu sebabnya kalian jangan hambur-hamburkan waktu. Dulu dunia berkata time is money. Apa itu bahasa Indonesianya? Uang itu adalah waktu. Ternyata waktu adalah uang. Ternyata salah. Salahnya di mana? Uang bisa ditabung, tapi waktu nggak bisa ditabung. Jadi time is money gugur. Itu tidak tepat. Betul? Maka itu jangan kejar yang lain. Kejar waktu. Karena itu nggak bisa kembali lagi. Misalnya kalian sudah masuk KPG, ternyata kalian ada yang salah memilih jalan hidup, mabuk, judi, maaf pacaran, lalu hamil. Setelah anak besar baru ingat, aduh aku mau masuk KPG lagi. Nggak lucu. Betul tidak? Nggak lucu, sudah tua begitu masuk KPG. Kenapa terlambat sadarnya? Itu sebabnya jangan hambur-hamburkan waktu. Kejar cita-cita. Sisihkan semua. Kejar cita-cita. Jadi guru di Papua adalah hati Yesus. Jangan lupa akan hal itu. Maka kalau kalian hidup seperti itu dengan motivasi yang benar, maka kalian akan jadi orang-orang hebat. Siapapun yang kamu nikahi nanti, asal dengan orang yang satu visi, satu tujuan, maka kalian akan jadi keluarga yang sangat bahagia. Jangan sampai satu ke kiri, satu ke kanan. Anak-anak berantakan itu nanti. Jadi menikah nanti kalian, saya berikan saran, cari yang satu visi, ngerti ya? Yang satu tujuan. Kalau kalian menikah, walaupun orang itu kaya, cakep atau cantik, tapi tidak satu tujuan dengan panggilan hidup kalian, jangan menikah. Karena itu akan merusak hidup. Dan korban sudah banyak karena salah menikah. Maka itu harus dijaga baik-baik. Oke? Ini sekedar menyegarkan kembali panggilan saudara ada di Kolose Pendidikan Guru Nabi ini. Saya mau bacakan ayat ini, Lukas pasal 11. Hubungan kita dengan Bapa di surga itu bukan hubungan agama. Saya ulangi lagi, hubungan kita dengan Bapa di surga bukan hubungan agama. Kenapa bukan hubungan agama? Karena kalau hubungan agama itu isinya cuma peraturan-peraturan, larangan-larangan, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Tidak. Nah, itu agama. Karena sudah terbukti dari waktu-waktu terakhir ini, orang-orang yang mengaku beragama itu ternyata jahat. Jangan kaget saya bilang ini. Orang-orang yang mengaku diri beragama ternyata jahat. Di mana jahatnya? Lihat saja. Perang yang gak pernah berhenti itu perang agama. Membunuh atas nama agama itu dianggap tidak bersalah. Nah, itu orang beragama. Karena orang beragama memaksakan orang lain untuk ikut agama kita. Nah, Tuhan Yesus datang tidak membawa agama. Agama Kristen itu buatan orang-orang di zaman itu. Tapi Yesus sendiri tidak mendirikan agama di dunia, tapi hubungan. Udah Lukas 11 ayat 1, murid-murid minta apa? Coba baca. Murid-murid waktu itu minta apa kepada Tuhan Yesus? Ajarkanlah kami berdoa. Ya, Lukas 11. Nah, ini yang luar biasa. Nanti saudara baca di rumah. Tuhan Yesus memilih murid-murid itu di Lukas pasal 6. Ya, dia doa semalam, lalu besok pagi dapat 12 murid. Begitu terpilih 12 murid,
Maka Lukas 6, Lukas 7, sampai Lukas 10, oh sudah banyak kegiatan yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Tapi aneh, selama itu Tuhan Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya berdoa. Nah, ini yang mengagumkan. Baru saat itu mereka melihat gurunya berdoa di salah satu tempat. Coba baca ayat 1 ya. Pada suatu kali Yesus apa? Berdoa di salah satu tempat. Selesai. Ayo katakan setelah apa? Ketika ia berhenti berdoa, selesai, murid-muridnya minta, ajarkanlah kami berdoa seperti yang diajarkan murid-murid Yohanes Pembaptis. Berarti selama itu mereka pernah diajar berdoa atau belum? Nah, ini yang luar biasa. Kenapa baru kali itu mereka minta pada sekian waktu berjalan? Saya mau yakinkan kita semua, termasuk para guru, para pendidik, dan kita semua para murid, ternyata kekristenan bukan agama. Maka itu nggak ada ritual doa, ritual ibadah, tidak ada. Loh, kenapa tidak ada? Karena hubungan kita dengan pencipta alam semesta. Hubungan siapa dengan siapa? Anak dengan Bapa. Ayat 2, coba baca. Apa kata Yesus? Ayat 2. Ayo baca gini, 1, 2, 3. Nah, stop. Tuhan Yesus menuruti nggak permintaan mereka untuk ngajar berdoa? Menuruti. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Apa kata pertama? Nah, stop itu, stop. Bapak, koma. Ada koma tidak? Mengapa diberi koma? Karena tidak lanjut. Sapa dulu. Tidak ada pendiri agama apapun di dunia. Ya, kalian boleh belajar agama apa saja. Yang pendirinya mengajarkan, memanggil pencipta alam semesta itu ayah, bapa, abba. Apabila kamu berdoa, katakan Bapa. Luar biasa. Semua agama di dunia, di kitab suci mereka masing-masing, pasti ada aturan sembahyang dan kalimat-kalimat doa, itu pasti ada. Ya, itu semua agama ada. Hanya Kristen yang tidak ada. Doa Bapa kami pun itu bukan aturan. Sebetulnya Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh kita mengulang-ulang doa itu, tidak. Itu hanya contoh. Semua agama di kitab suci mereka pasti ada aturan ibadah, tapi Kristen tidak ada. Kenapa? Karena dia Bapa. Sewaktu-waktu kita bisa berseru dan datang kepada dia, Bapa. Saya akan akhiri dengan konsep ini supaya kalian semua hari ini kalau berdoa nggak usah sulit, di mana saja boleh. Maka itu penting di ayat pertama, pada suatu kali. Apa arti pada suatu kali? Tetap atau bisa sewaktu-waktu? Nah, agama tidak boleh. Agama apa saja di dunia kalau jam sembahyang teratur jamnya. Bahkan menit dan detiknya pun dihitung. Kalau baca koran, ada agama ini buat upacara disebut jam, menit, dan detik. Berarti pasti. Tuhan Yesus tidak. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Kalau ada kata salah satu tempat, berarti boleh sembarang atau tetap? Sembarang. Agama tidak boleh. Kalau mereka nggak terpaksa, aturan mereka sembahyang di tempat yang ditunjuk. Nah, dari ayat 1 saja kita menemukan bahwa Kristen bukan agama, tapi satu kehidupan. Jadi kita boleh bertemu Bapa di mana saja. Maaf, Immanuel. Apa arti Immanuel? Iya, Bapa beserta kita. 24 jam atau ada waktunya tidak? Ayo, terus atau ada waktu jam sekian tidak? Jam sekian Immanuel gitu, coba jawab. Tidak, seterusnya. Maaf, jangan tersinggung. Semua agama di dunia, kalau umatnya sembahyang, maaf ya, lalu kentut, itu batal. Harus ulang dari depan lagi. Yang pernah berasal dari agama lain pasti tahu. Maaf. Tapi waktu kita di WC, Tuhan Yesus tetap Immanuel tidak? Betul? Apa dia keluar dulu? Nah, itu dia.
Ini kekristenan. Katakan amin. Kita boleh melakukan hubungan dengan Bapa di mana saja, dalam keadaan apa saja. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan. Maka itu panggil dia Papa, Abba. Nah, saya kanan kiri, sejak saya di Papua, akhirnya saya ikut belajar linguistik. Saya ketemu dengan tim penerjemah Alkitab. Nah, di dalam ilmu bahasa, namanya linguistik, itu menemukan hal yang luar biasa. Bahasa tertua di dunia itu namanya Aramik. Nah, bahasa itu jadi akar bahasa-bahasa di dunia. Nah, dalam bahasa Aramik, abjad pertama adalah Ab, artinya Abba. Nah, dari linguistik ditemukan begini. Siapa ingat, walaupun semua belum punya anak kalian, enggak? Bayi-bayi yang pertama kali bisa bersuara mengeluarkan abjad itu apa? S, B, T, D, gitu apa abjadnya? Saya kaget. Ternyata mereka menyapa Papa di surga duluan. Apa? Ini mau anaknya orang Islam, anaknya orang komunis, anak bangsa apa saja. Jadi kalau ada bayi-bayi, dia itu manggil Papa di surga. Nah, di dalam Mazmur pasal 8 ayat 3 ada firman berbunyi demikian. Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak yang masih menyusu telah kau letakkan sebuah dasar kekuatan untuk melawan musuh dan pendendam. Wah, saya pertama baca itu saya protes. Papa, sadis sekali. Masa bayi-bayi diajak perang? Kan begitu, dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak yang masih menyusu. Bayi atau tidak itu? Ya, bayi masuk umur 5 tahun menyusu, menakutkan. Nah, dari sejak bayi surga sudah mengajak manusia itu berperang. Saya pikir kenapa? Ternyata setelah saya belajar linguistik, itu yang menolong. Bayi-bayi manusia itu paling lemah. 90% bayi binatang itu hebat. Begitu lahir lari. Betul tidak? Lari. Coba bayi manusia dipelihara sampai umur 4 tahun bisa ngaduk susu sendiri. Oh, bodoh itu mamanya. Masa umur 4 tahun suruh ngaduk susu sendiri? Bayangkan. Jadi bayi-bayi itu lemah sekali. Ketika mereka ngalami masalah, ibunya nggak tahu. Kalau nangis, oh kencing, belum tentu ngapain dia. Ya toh mama kan cuma tebak-tebak saja. Oh dia lapar, oh dia nggak tahu. Yang tahu cuma Papa di surga. Maka itu ketika dalam bahaya bayi-bayi itu, mereka panggil Abba. Itu yang disebutkan Yesus di ayat 2 Lukas 11. Apabila kamu berdoa katakan Papa. Mulai hari ini kalian punya hubungan langsung ke surga lewat darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Papa, panggil dia seperti itu. Jadi nggak sulit untuk berjumpa Papa. Kristen bukan agama, tapi hubungan. Ayat terakhir, Kejadian 5 ayat 22. Henokh adalah orang pertama yang tidak mati, tapi dia ke surga. Kenapa dia tidak mati? Kejadian pasal 5 ayat 20 sampai 22 ya. Karena disebut Henokh hidupnya apa? Bergaul dengan Papa di surga. Jadi nggak ada agama, bergaul. Kalau orang bergaul pakai aturan tidak? Enggak. Begitu ketemu siap gerak hormat. Wah, itu bukan bergaul namanya. Bergaul itu rileks. Nah, itu dia. Papa mau kita bergaul dengan Papa di surga. Amin. Kalau di ibadah gereja kita ikuti aturan. Tapi dalam hidup sehari-hari panggil dia Papa, Abba, Papa, Ayah, silakan. Saya nggak pernah doa panggil Bapak kami dalam surga. Kenapa? Sebab dalam bahasa Indonesia Bapak itu belum tentu ayah. Dalam bahasa Indonesia Bapak itu sebutan untuk laki-laki yang dihormati. Jadi kalau ada orang laki lebih muda dari saya nggak kenal, saya panggil dia Bapak. Maka itu kalau kita pakai kata Bapak kami dalam surga, konotasinya seperti Bapak Guru, Bapak Gubernur, Bapak siapa. Padahal dia itu Papa, Abba. Jadi kalau kalian masih kecil dulu manggil ayahmu ayah atau Papa, panggil Tuhan juga begitu. Tidak salah. Karena memang dia Papa yang baik buat kita semuanya. Mengerti ya kebenaran ini? Jadilah guru yang baik. Berkati Papua. Oh nggak amin kalian ini. Jangan motivasinya PNS untuk cari duit. Awas itu. Ya, semuanya untuk pengabdian. Hati Yesus harus kita miliki. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Yang membedakan Papua dengan tanah-tanah atau provinsi yang lain di Indonesia ini adalah pendidikan.
Sejarah mencatat bahwa tanpa guru maka Papua ini tidak akan bisa maju, dan itu sejarah. Beda dengan provinsi-provinsi yang lain, ya. Dalam sejarah provinsi